Selamat pagi teman-teman. Ini tempat yang saya tinggal. Ini depannya view bagus kan teman-teman. Saya bangun pagi karena disidak oleh pecalang. Nah, disidak kenapa? Karena kalau kita tinggal di Bali sementara, kita harus mengurus KIPEM. KIPEM adalah kartu identitas musiman. Jadi untuk teman-teman jika datang ke Bali dan ingin tinggal lebih lama, teman-teman harus mengurus KIPEM. Tadi pecalang dari Banjar meminta KIPEM dan saya belum mengurus KIPEM, jadi KTP saya ditahan. Untuk mengurus KIPEM harganya di tahun ini 100.000 per 6 bulan. Nah, untuk pembuatan KIPEM ini yang tahun sebelumnya itu udah dihapus karena dikatakan itu pungli. Dan pada tahun ini KIPEM muncul lagi. Welcome to Bali. Nah, untuk saya, kalau menurut saya kalau adat ya tidak masalah, karena kita sebagai orang pariwisata sudah mengerti jika kita pergi ke suatu tempat dan sudah mempunyai aturan adat. Dan jika sudah mempunyai aturan adat, itu berbeda dengan aturan juga pemerintah. Pemerintah kadang tidak bisa mencampuri urusan adat yang masih bertujuan positif. Bagi saya untuk membuat KIPEM ini tujuan positif juga, dan manfaatnya sangat bagus juga untuk pendatang di Bali. Jadi jika Anda datang ke Bali merantau dan ingin kerja, biasanya jika Anda mengurus surat-surat itu, mereka meminta juga KIPEM. Biasa juga jika Anda membuat ATM di Bali, Anda harus ada KIPEM, atau mau beli motor dan sebagainya. Jadi menurut saya untuk di bidang pariwisata ini sangat penting dan kita patut dihargai, karena juga setiap daerah pasti ada aturan masing-masing, dan untuk kita yang pendatang mengikuti saja, yang intinya masih di hal positif. Jadi pagi ini saya berbicara tentang KIPEM sambil teman-teman melihat view di mana tempat saya menginap atau saya stay. Jadi untuk masalah KIPEM kita tidak perlu membahas lebih detail, karena tadi juga ada di sebelah komplain tentang KIPEM, karena dia merasa berat untuk membayar 100.000 per 6 bulan. Jadi karena dia belum bisa membayar, KTP-nya harus ditahan dulu, nanti diurus atau diambil di Banjar terdekat, Banjar yang dimana dia tinggal. Nah, jadi itulah saya cuman mau menjelaskan jika teman-teman datang ke Bali, kalau liburan kadang juga tidak terlalu ini ya untuk membuat KIPEM, karena pasti kalian stay di hotel. Tapi jika kalian mau lebih lama di Bali, kira-kira 2 bulan atau lebih, kalian itu harus mempunyai KIPEM, dan itu pada saat sidak Anda tidak akan perlu takut, ada saudara KIPEM, dan itu safety untuk Anda. Jadi menurut saya KIPEM bagus juga, karena di Bali ini adatnya juga masih kental dan masih kuat, jadi kita harus juga menghargai apa yang dibuat aturan dari adat.
Bali. Nah, pagi ini hanya itu yang saya ingin sharing dengan kalian. Saya bangun pagi-pagi karena sudah disidak, dan saya sebagai pendatang harus tidak boleh melawan, mengikuti aturan adat, karena aturan adat itu bersifat mutlak, jadi tidak bisa kita komplain. Dan apalagi kita ini pendatang, jadi tidak perlu komplain, kita ikuti saja aturan main di daerah tersebut. Jadi jika teman-teman ingin cari kerja atau ingin bekerja di Bali atau mau tinggal di Bali lebih lama, teman-teman harus membuat KIPEM. Dan bukan juga cuman pendatang ya, orang Bali juga yang merantau tetap harus membayar KIPEM, harus membuat KIPEM dan membayar 100.000 per 6 bulan. Kenapa orang Bali merantau? Nah, biasa orang Bali merantau untuk bekerja di daerah memang tempat yang lapangan kerjanya banyak, karena ada yang datang dari desa merantau ke kota untuk mencari kerja. Nah, itu juga mereka harus mempunyai KIPEM. Jadi saya rasa buat KIPEM ini bagus dan tidak dipilih-pilih, semua harus membuat KIPEM. Dia mau orang Bali, dia mau orang luar atau merantau, harus ada KIPEM karena sudah aturan adat. Jadi untuk teman-teman, itulah informasi saya tentang aturan Bali. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kalian. Jadi jika kalian datang ke Bali dan ingin stay lebih lama, kalian sudah mempunyai gambaran dengan mendengar cerita saya ini. Oke teman-teman, siang ini mungkin saya akan vlog juga. Saya belum tahu ke pantai atau ke alam, karena di Bali banyak pilihan untuk Anda liburan dan kesempatan untuk ngevlog, melihat aktivitas situasi Bali saat ini. Semoga pagi ini bisa menjadi manfaat untuk kalian. Sampai ketemu di vlog terbaru. Tetap ikuti agar kamu bisa mengetahui update-update terbaru tentang Bali selama saya masih stay di Bali. Salam Jim Traveler Indonesia. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.